Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10B Biokimia 1 yang beranggotakan saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06, saya Komang Mustia Dewi dengan NIM 50, saya Nabila Ika Anggrahi dengan NIM 58. Tujuan, mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses kimiawi pada tumbuhan, alga, dan bakteri yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubah air dan CO2 menjadi energi kimia berupa senyawa organik. Proses ini berlangsung di kloroplas melalui reaksi berantai yang menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH sebagai sumber energi untuk pembentukan glukosa. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di membran tilakoid. Cahaya diserap oleh fotosistem 2 dan 1 sehingga elektron tereksitasi dan mengalir melalui rantai transport elektron. Aliran ini menghasilkan ATP melalui fotofosforilasi dan mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Air mengalami fotolisis untuk menggantikan elektron yang hilang dan menghasilkan oksigen. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada tahap ini kemudian digunakan dalam siklus Kelvin. Reaksi gelap atau siklus Kelvin. Siklus Kelvin terjadi di stroma dan memanfaatkan ATP serta NADPH dari reaksi terang. CO2 difiksasi oleh enzim Rubisco dan diubah menjadi PGA yang kemudian direduksi menjadi G3P. Sebagian G3P digunakan untuk pembentukan glukosa, sedangkan sisanya diregenerasi menjadi RUBP agar siklus dapat berulang. Proses ini memungkinkan tumbuhan menyintesis senyawa organik dari CO2. Perbedaan proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis yang terjadi pada tanaman C3, C4, dan CAM berbeda prosesnya. 1. Tumbuhan C3. Pada tumbuhan C3, CO2 langsung difiksasi oleh enzim Rubisco di stroma membentuk senyawa 3 karbon atau 3 PGA. Mekanisme ini umum terjadi pada sebagian besar tumbuhan hijau. Namun, Rubisco juga dapat mengikat O2 sehingga terjadi fotorespirasi, terutama pada suhu tinggi. Karena itu, tumbuhan C3 lebih cocok pada lingkungan yang tidak terlalu panas. 2. Tumbuhan C4. Tumbuhan C4 memiliki pemisahan ruang dalam proses fiksasi karbon. CO2 pertama kali difiksasi oleh enzim PEP karboksilase di sel mesofil menjadi senyawa berkarbon 4, misalnya oksaloasetat atau malat. Kemudian senyawa ini dipindahkan ke seludang pembuluh, tempat CO2 dilepaskan lagi sehingga konsentrasinya tinggi sebelum masuk siklus Kelvin. Adaptasi ini menekan fotorespirasi dan membuat tumbuhan C4 lebih efisien di daerah panas. 3. Tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM memiliki pemisahan waktu. Pada malam hari stomata terbuka dan CO2 difiksasi menjadi asam organik atau malat yang disimpan dalam vakuola. Pada siang hari stomata tertutup untuk menghemat air dan malat melepaskan CO2 untuk digunakan dalam siklus Kelvin. Adaptasi ini memungkinkan tumbuhan CAM bertahan di lingkungan sangat kering. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah 1. Intensitas cahaya, 2. Konsentrasi karbon dioksida, 3. Suhu, 4. Kadar air, 5. Kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, dan 6. Tahap pertumbuhan. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses penting yang memungkinkan tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia berupa glukosa dengan memanfaatkan air dan CO2. Proses ini berlangsung melalui reaksi terang di tilakoid yang menghasilkan ATP dan NADPH, serta reaksi gelap di stroma yang membentuk G3P dan glukosa. Mekanisme fotosintesis dapat berbeda pada tumbuhan C3, C4, dan CAM sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.